Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliullah yang mukasyafah. Secara etimologi mukasyafah berarti terbukanya tirai atau hijab, berasal dari kata kasyafah yang berarti terbuka. Sementara secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sirajut Talibin. Sebagian ulama berpendapat bahwa ilmu mukasyafah merupakan cahaya atau nur yang terdapat dalam hati ketika hati itu dalam keadaan bersih sehingga tampaklah pengetahuan baginya. Menurut Dr. Abdul Fattah Ahmad dalam kitab Tasawuf Baina Al-Ghazali, beliau mengutip pendapat Ibn Taymiyah mengatakan mukasyafah memiliki dua pengertian. Pertama, mukasyafah merupakan keadaan di mana hati menjadi bersih dan jernih yang hanya dapat dicapai oleh orang beriman lagi soleh, sehingga tersingkap baginya hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat dengan indera biasa. Ini merupakan makom yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mukasyafah adalah suatu keadaan jernih yang dicapai oleh hati sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka salah satu rahasia gaib. Mukasyafah merupakan salah satu karamah yang diyakini oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini merupakan tanda kewalian bila terjadi pada orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Hadatsana Futaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal tarawna qiblati ha huna fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum inni la arakum wara'a dhahri. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id bin Malik bin Anas dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah tidak samar bagiku rukuk kalian dan tidak pula sujud kalian. Aku melihat kalian dari arah belakang punggungku. Mengenai penjelasan hadis di atas, Ibnu Ajar berkata, yang benar adalah hadis ini dimaknai sesuai dengan harfiahnya. Artinya melihat dalam hadis di atas adalah melihat secara hakiki yang dikhususkan kepada beliau, di mana penglihatan tersebut sangat beda dengan penglihatan pada umumnya. Dengan demikian makom kasyaf adalah makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi para kekasihnya. Dengannya waliullah bisa melihat hal-hal gaib dan hal-hal yang belum terjadi. Berikut beberapa kejadian yang bisa diambil hikmahnya sebagai bukti ilmu mukasyafah yang dimiliki oleh Ralilur. Membakar pesantren isyarat kemajuannya. Kiai Lilur, panggilan akrab Kiai Haji Abdurrahman, berperan unik dalam membesarkan pondok pesantren Demangan. Peran beliau lebih banyak dalam bentuk ujian baik kepada santri maupun kepada sang kakak Kiai Haji Abdullah Sekhol. Ujian-ujian yang beliau berikan kepada para santri lebih banyak dalam konteks pendidikan akhlak karimah santri. Kalau ada santri yang bersuara nyaring melampaui batas atau ada yang bertingkah melanggar tata krama, maka Kiai Lilur datang menghukumnya. Menyadari kenyataan ini, para santri selalu berusaha menjaga diri, bertutur kata yang sopan walau kepada sesama santri dan bertingkah laku penuh akhlak karimah. Sebab kalau tidak, Kiai Lilur akan datang menghukumnya. Ujian-ujian beliau tidak hanya kepada santri tapi juga kepada Kiai Haji Abdullah Sekhol. Seperti suatu ketika tiba-tiba beliau merusak semua lampu listrik yang saat itu baru dipasang untuk penerangan komplek pesantren, khususnya di langgar yang ditempati
pengajian. Alasan beliau merusak lampu-lampu tersebut kerana dulu Syekhona Muhammad Khalil tidak memakai lampu listrik. Kalau dicermati secara mendalam, tindakan Kiai Leluhur ini mengandung pesan yang sangat penting, yakni setiap elemen pondok pesantren Dembangan harus tetap menjaga dan mempertahankan segala hal yang diwariskan oleh Syekhona Khalil. Perusakan lampu listrik hanyalah sebuah media untuk mengirim pesan penting bahawa apapun perubahan yang dilakukan harus tetap memacu kepada metode Syekhona Khalil. Ujian beliau yang sangat terkenal dan tak pernah dilupakan oleh keluarga besar pesantren Dembangan dan para santri adalah ketika beliau membakar pondok tengah, saat ini daerah C, salah satu asrama santri putra waktu itu. Api melahap seluruh bahagian bangunan yang terbuat dari kayu tersebut sehingga habis tanpa tersisa. Semua orang terkejut, semua orang sedih, semua orang khawatir kerana mereka beranggapan pesantren Dembangan akan sirna. Tapi yang terjadi setelahnya sungguh di luar nalar manusia biasa. Pasca kebakaran tersebut, pesantren Dembangan justru berkembang pesat, bangun asrama santri semakin banyak dan megah, dan para santri pun berdatangan dari segala penjuru. Kiai Leluhur telah membuka sebuah hakikat yang tidak bisa dibaca dan dipahami oleh manusia biasa. Pada hakikatnya beliau bukan membakar asrama santri, tapi membakar semangat semua lapisan masyarakat yang saat masih dingin dan enggan untuk membantu pembangun asrama pesantren. Asap yang membumbung ke angkasa dan menyebar ke seluruh penjuru mengirimkan pesan kepada semua orang tua agar mengirimkan putra-putrinya belajar di pesantren Dembangan. Dan abu bekas kebakaran menjadi pupuk yang sangat subur untuk menyuburkan pembangunan asrama pesantren. Hakikat lainnya, Kiai Leluhur sebagai perantara merealisasikan isyarah Syekhona Khalil tentang Kiai Haji Abdullah Sakhal yang akan mengembalikan kejayaan pesantren Dembangan. Beliau diketahui Syekhona Khalil lewat santrinya bernama Kiai Haji Muhammad Rawi Mancengan Mudung mengatakan bahawa kelak keturunan beliau yang akan membesarkan pesantren Dembangan adalah yang mempunyai penyakit borok atau poroh bahasa Madura. Di pusarnya yang mempunyai penyakit itu hanyalah Kiai Haji Abdullah Sakhal. Yang anehnya borok itu tidak mengeluarkan nanah seperti biasanya, tapi hanya mengeluarkan air yang tidak berbau sedikit pun. Pada awalnya Kiai Haji Abdullah Sakhal masih sangat kesulitan untuk mengembangkan pondok pesantren Dembangan. Baru setelah Kiai Leluhur membakar salah satu asrama santri putra, pondok pesantren Dembangan maju pesat sampai saat ini. Apa yang disampaikan oleh Syekhona Khalil adalah hakikat. Usaha yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdullah Sakhal adalah syariat, dan yang dilakukan oleh Kiai Leluhur adalah wasilah. Kejadian ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Adam AS. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan beliau, Allah berfirman kepada para malaikat akan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Pada awalnya Nabi Adam ditempatkan di surga sampai kemudian melanggar larangan Allah memakan buah yang dilarang. Firman Allah adalah hakikat, hidup di surga adalah syariat, seorang insan, dan makan buah yang dilarang adalah wasilah. Itulah Kiai Leluhur. Isyarat-isyarat sofistik beliau memang banyak mewarnai dalam perjalanan perjuangan Kiai Haji Abdullah Sakhal. Peran beliau dalam membantu membesarkan Dembangan memang tidak kesat mata, tapi peran beliau di belakang layar sangat dirasakan oleh segenap keluarga besar pondok pesantren Dembangan. Isyarat kesuksesan Kiai Haji Fuad Amin. Ada santri baru dari Buton, Tanah Merah, yang membawa tas berisikan pakaian. Namun pada saat dia akan meletakkan pakaian itu, tiba-tiba Nyai Romlah merampasnya dan membawanya dengan maksud akan dibakar, sehingga santri tersebut mengejar Nyai Romlah dan berusaha mendapatkan kembali pakaiannya. Maka terjadilah tarik-menarik antara Nyai Romlah dan santri baru tersebut sampai-sampai Nyai Romlah jatuh tersungkur ke tanah. Melihat kejadian itu, Leluhur dan Rafuat yang kebetulan berada di lokasi kejadian segera lari menghampiri Nyai Romlah
sementara Raf'at memarahi santri tersebut dan menyuruhnya pergi. Di tengah kemarahannya kepada santri baru itu, Ralilur berkata, "Aduh dek, kakek dek, cek keng coma markena angkuyen tele malabu umi. Mon keng coma angkuyen so pese laminta kajeh. Aduh kamu dik, cuma kerana pakaian sampai membuat umi terjatuh. Kalau cuma pakaian dan uang minta saja sama ini." Begitulah Ralilur memprediksikan Raf'at akan menjadi orang kaya. Padahal saat itu Raf'at masih berstatus santri yang mondok di Dembangan. Santri yang belum memiliki harta apapun dan belum jelas pula kehidupannya akan seperti apa. Isyarat Kiai Haji Zubair Muntasor akan memiliki banyak santri. Ada sebuah pondok pesantren di daerah Madura yang sangat megah bangunannya. Itulah satu-satunya pondok pesantren yang memiliki bangunan bertingkat di Pulau Madura kala itu. Suatu ketika santri beliau menceritakan keadaan pondok tersebut kepada Ralilur dengan penuh takjub akan kemegahannya. Tapi mendengar penjelasan santri itu, kemudian Ralilur berkata dengan nada tinggi, "Duh kakek cek pas keton kajiah, kakek panla banyak pesenah kan la padenah cua kia. Apa pitena kakek sojua. Mon keng coma akan tesantai menangan ke Zubair lebih le. Duh kamu jangan heran pada hal itu. Kalau kamu punya banyak uang juga akan seperti dia. Apa bedanya kamu sama dia? Kalau hanya bicara santri akankah menang dari Zubair kelak?" Ralilur mengatakan hal itu ketika Kiai Haji Muntasor, abah Kiai Zubair Muntasor masih hidup dan santri belum begitu banyak. Baru setelah beberapa tahun sepeninggal Kiai Haji Muntasor, mulai banyak santri-santri berjalan mondok kepada Kiai Haji Zubair Muntasor sampai hari ini jumlahnya sudah mencapai ribuan. Isyarat Ralilur membuat pengusaha besi kapok. Seorang pengusaha besi tua bernama Haji Hasan yang tinggal di Cililitan, Jakarta bersilaturahmi ke rumah Ralilur. Pengusaha itu disambut ajudan sekaligus dihadapkan kepada Ralilur. Haji Hasan lantas menceritakan masalahnya. Ralilur mendengar semua cerita Haji Hasan. Namun yang membuat Haji Hasan tak habis pikir, ketika hendak pulang, ia diberi obat sakit kepala Paramik. Dengan diliputi tanda tanya, Haji Hasan pulang ke rumahnya di Jakarta naik bis. Dalam perjalanan, Haji Hasan terus berpikir mau diapakan obat ini. Kenapa pula Kiai memberi saya ini? Gumam Haji Hasan dalam hatinya. Seminggu kemudian Haji Hasan ternyata tertimpa musibah, usahanya rugi 100 juta. Isyarat Ralilur itu terjawab, rupanya itu maksud Kiai memberi obat, kata Haji Hasan tersenyum kecut. Bulan berikutnya Haji Hasan mendapat kabar dari saudaranya di Tanah Merah, Madura, bahwa abahnya terbaring sakit keras di atas pembaringan. Haji Hasan pun bergegas pergi menemui abahnya. Haji Hasan lantas menemui guru abahnya, yaitu Habib Soleh Tanggul, Jember. Habib Soleh Tanggul meminta Haji Hasan membawa tasbih. Tasbih itu selain untuk wirid juga sangat manjur untuk mengobati orang sakit. Sesuai dengan pesan guru, tasbih itu dicelupkan ke dalam segelas air. Selanjutnya air bekas celupan itu diminumkan kepada orang yang sakit. Semula penyakit itu memang berkurang, badan abahnya sedikit enakan, tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian bapaknya kembali jatuh sakit. Haji Hasan pun segera beranjak pergi meminta doa kepada Ralilur. Yang membuat Haji Hasan heran lagi ketika Ralilur memberinya kapas berikut minyak telon. Itu diberikan ketika Haji Hasan hendak pulang. Seperti sebelumnya dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya di Tanah Merah, hati Haji Hasan diliputi tanda tanya yang hebat. Begitu tiba di rumah abahnya, ia mendapati banyak orang menangisi kepergian orang tuanya itu.
Rupanya kapas dan minyak telon itu sebagai pelambang bahwa penyakit orang tuanya tidak dapat disembuhkan. Akhirnya Haji Hasan pengusaha besi tua tersebut kapok bertemu lalu lagi. Demikianlah cerita ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.